Halo anime lovers semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga semuanya baik-baik saja. Selamat datang di channel Characters Life Story. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas perjalanan hidup dari Shikamaru Nara. Sebelum lanjut ke video, jangan lupa dukung channel ini agar bisa berkembang dan bisa memberikan video-video lainnya. Baik, langsung saja ke pembahasan. Shikamaru lahir di tengah kedamaian desa Konohagakure. Sebagai pewaris klan Nara yang terkenal dengan kecerdasan dan kemampuan strateginya. Dari luar, ia tampak seperti anak biasa, bahkan terlalu biasa dan pemalas, sering melamun dan tidak pernah terlihat antusias dalam menjalani kehidupan ninja. Namun, di balik sikap malasnya yang sering membuat orang-orang di sekitarnya frustasi, tersembunyi sebuah kecerdasan luar biasa yang perlahan-lahan mulai terungkap. Sejak kecil, Shikamaru telah menunjukkan sifat uniknya. Ia lebih suka berbaring di bawah pohon dan menatap awan yang bergerak perlahan di langit. Hidup itu melelahkan. Itulah kata-kata yang sering ia ucapkan. Baginya, awan adalah lambang kebebasan, sesuatu yang mengalir tanpa batas dan tekanan. Sifatnya yang santai sering membuat ibunya marah. Shikamaru tumbuh dengan ibu yang tegas dan keras dalam mendidiknya, berharap ia bisa menjadi anak yang lebih bertanggung jawab. Di sisi lain, ayahnya yaitu Shikaku Nara melihat potensi besar dalam diri putranya. Shikaku adalah seorang strategis yang bijaksana dan ia tahu bahwa suatu hari Shikamaru akan melampaui dirinya. Shikamaru kecil tidak pernah berpikir demikian. Ia merasa hidup adalah sesuatu yang sederhana dan dia tidak ingin membuatnya lebih rumit. Saat masuk Akademi Ninja, sifat malasnya menjadi semakin terlihat. Ia sering tidur di kelas, menghindari tugas-tugas sulit dan tidak pernah menunjukkan ambisi besar. Para guru termasuk Iruka Umino awalnya menganggapnya hanya sebagai anak yang kurang termotivasi. Tapi segalanya berubah ketika Iruka penasaran dengan sikap Shikamaru diam-diam melakukan tes IQ. Hasilnya sangat mengejutkan. IQ Shikamaru lebih dari 200, sebuah angka yang bahkan jarang dimiliki ninja dewasa sekalipun. Meski kecerdasannya terbukti luar biasa, Shikamaru tidak pernah menggunakan bakatnya kecuali benar-benar terpaksa. Ia menghindari konflik, memilih menjalani hidup yang sederhana, dan sering berkata bahwa ia hanya ingin hidup tenang, menikah dengan wanita biasa, memiliki 2 anak, dan meninggal dengan damai. Meski ia sangat malas, Shikamaru menunjukkan sisi lain dirinya. Ia adalah teman yang setia dan tulus. Ia menjalin persahabatan yang mendalam dengan Choji Akimichi, seorang anak dari klan Akimichi yang sering diejek karena penampilannya. Shikamaru tidak pernah memandang rendah Choji dan justru menghargainya karena kebaikan dan kesetiaannya. Persahabatan mereka menjadi salah satu fondasi emosional terkuat dalam hidupnya. Selain itu, Shikamaru juga dekat dengan Ino Yamanaka. Ino sering mengomeli Shikamaru karena sifat malasnya, tetapi ia diam-diam menghormati kecerdasan Shikamaru yang mampu menyelesaikan masalah dengan cara sederhana namun efektif. Ketiganya yaitu Shikamaru, Choji, dan Ino akhirnya dipersatukan dalam tim 10 di bawah bimbingan Asuma Sarutobi, yang kemudian menjadi figur mentor dan ayah kedua bagi Shikamaru. Di masa kecilnya, Shikamaru sering bermain shogi bersama ayahnya. Permainan ini menjadi lebih dari sekadar hiburan baginya. Shogi mengajarinya berpikir strategis, mempelajari pola, dan memahami bahwa setiap langkah kecil dapat membawa dampak besar. Dalam setiap permainan, Shikaku diam-diam mengasah kecerdasan Shikamaru, meyakinkan bahwa putranya siap menghadapi tantangan besar di masa depan. Meskipun saat itu Shikamaru belum menyadarinya. Meski memiliki hidup yang tampak sederhana, Shikamaru mulai memahami bahwa dunia shinobi adalah dunia yang keras dan penuh tanggung jawab. Ia merasa bahwa cepat atau lambat ia harus menghadapi kenyataan itu, meskipun dirinya ingin lari dari beban. Ketika melihat ayahnya berdiri tegak sebagai pemimpin dan ibunya yang penuh kasih namun tegas, Shikamaru mulai merasakan tekanan untuk tidak mengecewakan mereka. Di dalam hatinya ia tahu bahwa ia tidak bisa terus-menerus menghindari tanggung jawab.
meskipun itu berarti mengorbankan kebebasan yang ia cintai. Ketika ujian Chunin tiba, Shikamaru awalnya tidak terlalu tertarik untuk bersaing atau membuktikan dirinya. Namun, ia tetap berpartisipasi bersama timnya, menganggapnya sebagai formalitas yang tidak terlalu merepotkan. Dalam tahap awal ujian, Shikamaru menunjukkan kecerdasan dan strategi yang luar biasa. Salah satu momen yang paling menonjol adalah ketika ia dan timnya berhasil lolos dari hutan kematian. Namun, saat pertarungan individu di babak final, Shikamaru benar-benar menunjukkan bakatnya sebagai seorang strategis. Dalam pertarungan melawan Temari, Shikamaru memperlihatkan bagaimana ia dapat berpikir jauh di depan lawannya. Meskipun Temari memiliki keunggulan dari segi kekuatan dan jangkauan serangan, Shikamaru mampu memanfaatkan lingkungan dan jebakan untuk memojokkan Temari. Pada saat itu, Shikamaru memiliki kesempatan untuk menang. Tetapi, ia memilih untuk menyerah. Ia menganggap pertarungan ini terlalu merepotkan untuk dilanjutkan. Sebuah keputusan yang menunjukkan bahwa ia lebih mengutamakan kecerdasan daripada kekerasan. Keputusan itu tidak membuatnya terlihat lemah. Sebaliknya, para juri melihat potensi luar biasa dalam diri Shikamaru sebagai seorang pemimpin dan ahli strategi. Meskipun kalah dalam pertarungan, ia diangkat menjadi Chunin, satu-satunya dari angkatannya yang mendapatkan gelar tersebut selama ujian itu. Gelar tersebut menunjukkan bahwa Shikamaru bukan hanya ninja yang cerdas, tetapi juga memiliki kemampuan untuk memimpin dan bertanggung jawab. Ujian Chunin adalah titik balik dalam hidupnya, di mana ia mulai menerima bahwa kecerdasannya adalah sebuah anugerah yang harus ia gunakan untuk melindungi teman-temannya dan desa Konohagakure. Beberapa waktu setelah ujian Chunin, Konohagakure dihadapkan pada masalah besar. Sasuke Uchiha, salah satu ninja paling berbakat dari generasinya, memutuskan untuk meninggalkan desa. Ia dipengaruhi oleh Orochimaru. Sasuke mengejar kekuatan dengan cara yang gelap, meninggalkan teman-temannya demi balas dendam terhadap kakaknya, yaitu Itachi Uchiha. Tsunade sebagai Hokage kelima memutuskan untuk membentuk tim pengejar. Ia mempercayakan misi tersebut kepada Shikamaru, meskipun ini adalah tugas yang sangat berbahaya. Meskipun Shikamaru ragu-ragu menerima tanggung jawab sebagai pemimpin tim, ia tetap menyusun strategi dan memilih anggota timnya dengan hati-hati. Ia memilih Naruto, Kiba, Choji, dan Neji. Masing-masing memiliki keahlian unik yang diharapkan dapat melengkapi misi ini. Namun, Shikamaru tahu bahwa tim ini bukanlah kelompok yang sempurna. Mereka masih muda dan kurang pengalaman menghadapi ancaman sebesar ini. Sebagai pemimpin, ia tidak menunjukkan keraguan di depan teman-temannya, meski di dalam hati ia merasa takut akan kemungkinan gagal. Misi pengejaran dimulai dengan penuh semangat, tetapi cepat berubah menjadi perjalanan yang penuh tantangan. Orochimaru mengirimkan pasukan elitnya, yaitu ninja 4 suara, untuk menghalangi mereka. Shikamaru menyadari bahwa mereka harus bertarung dalam kondisi yang sangat tidak menguntungkan. Dalam setiap pertempuran, Shikamaru dihadapkan pada dilema berat. Sebagai pemimpin, ia harus membuat keputusan sulit yang mempertaruhkan nyawa teman-temannya. Saat teman-temannya berpisah untuk menghadapi musuh, Shikamaru merasa beban tanggung jawabnya semakin berat. Salah satu momen paling menyakitkan adalah ketika ia harus membiarkan Choji, sahabat masa kecilnya, menghadapi musuh sendirian. Shikamaru mempercayai kekuatan Choji, tetapi tetap tidak bisa menghilangkan rasa bersalah karena meninggalkan temannya di belakang. Beberapa saat kemudian, Shikamaru bertarung melawan Tayuya, salah satu anggota ninja 4 suara yang menggunakan genjutsu dan serulingnya untuk memanipulasi musuh. Pertarungan ini menjadi ujian besar bagi kecerdasannya. Dengan kekuatan dan strategi yang terbatas, Shikamaru hampir kalah. Tetapi berkat pemikirannya yang cepat, ia mampu menahan Tayuya cukup lama hingga bantuan tiba dari Temari, ninja dari Tsunagakure. Kerjasama antara Shikamaru dan Temari berhasil mengalahkan Tayuya. Meski tim Shikamaru berhasil mendekati Sasuke, mereka tidak mampu menghentikan kepergiannya.
Sasuke yang telah meninggalkan semua ikatan emosionalnya berhasil lolos ke Orochimaru. Kekalahan ini meninggalkan luka mendalam bagi semua anggota tim, terutama Shikamaru. Sebagai pemimpin, ia merasa bertanggung jawab atas semua penderitaan yang dialami teman-temannya. Saat ia kembali ke desa dengan luka fisik dan mental yang mendalam, Shikamaru hampir menyerah pada mimpinya sebagai ninja. Ia merasa bahwa dirinya tidak cukup kuat untuk melindungi siapapun. Percakapan mendalam dengan ayahnya Shikakunara menjadi momen yang mengubah cara pandangnya. Shikaku mengingatkan Shikamaru bahwa kegagalan adalah bagian dari hidup sebagai pemimpin dan ninja. Yang terpenting adalah bagaimana ia belajar dari kesalahan dan terus maju. Kata-kata ayahnya ini membangkitkan semangat Shikamaru untuk tidak menyerah. Ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa di masa depan ia akan menjadi pemimpin yang lebih baik dan tidak akan membiarkan siapapun terluka karena keputusannya lagi. Waktu terus berlalu. Shikamaru Nara tumbuh menjadi sosok yang tidak hanya dikenal karena kecerdasannya, tetapi juga dikenal karena ketangguhan mentalnya dalam menghadapi berbagai ujian yang mengubah hidupnya. Saat Naruto kembali ke Konoha, ancaman Akatsuki semakin nyata. Shikamaru sebagai salah satu shinobi paling berbakat sering ditugaskan dalam misi-misi penting untuk melindungi desa. Namun, hidupnya berubah drastis ketika timnya bertemu Hidan dan Kakuzu, dua anggota Akatsuki yang sangat berbahaya. Pertempuran pertama mereka terjadi dengan cepat, dan kehebatan kedua anggota Akatsuki itu segera terlihat. Hidan, seorang pria yang memiliki kemampuan keabadian, menggunakan ritual aneh untuk melukai lawannya, sedangkan Kakuzu yang mengendalikan elemen dengan berbagai jantung dari korban yang telah ia bunuh adalah ancaman yang tidak kalah besar. Dalam pertempuran itu, Hidan berhasil memanfaatkan ritual untuk menyerang Asuma. Dengan menggunakan darah Asuma yang ia dapatkan, Hidan melukai dirinya sendiri yang secara otomatis menyebabkan luka fatal pada Asuma. Di depan mata Shikamaru, gurunya yang sangat ia hormati meninggal. Kata-kata terakhir Asuma adalah pesan untuk melindungi masa depan desa dan generasi muda. Kematian ini meninggalkan luka mendalam bagi Shikamaru dan timnya. Shikamaru yang terpuruk setelah kematian Asuma terjebak dalam kesedihan. Ia mengurung diri, menghabiskan waktu merokok, sebuah kebiasaan yang ia adopsi dari Asuma sebagai bentuk penghormatan. Meski merasa bersalah dan putus asa, Shikamaru tahu ia tidak bisa terus tenggelam dalam kesedihan. Pesan terakhir Asuma menjadi pemicu baginya untuk bangkit. Shikamaru menyadari bahwa satu-satunya cara untuk menghormati Asuma adalah melanjutkan perjuangannya dan membalas kematiannya. Dengan tekad yang membara, Shikamaru memutuskan untuk memimpin tim 10 dalam misi balas dendam. Kali ini, Kakashi Hatake bergabung dengan mereka sebagai pemimpin sementara. Sebelum berangkat, Shikamaru menyusun rencana matang, memanfaatkan pengetahuannya tentang kemampuan Hidan dan Kakuzu. Ia memahami bahwa pertempuran bukan tentang kekuatan semata, tetapi tentang kecerdasan dan strategi yang tepat. Pada saat pertempuran berlangsung, Kakashi dan anggota lain fokus melawan Kakuzu, sedangkan Shikamaru mengarahkan seluruh perhatian dan energinya pada Hidan. Dengan menggunakan teknik Kagemane no Jutsu, Shikamaru memanipulasi pergerakan Hidan, memisahkannya dari Kakuzu, dan membawanya ke dalam hutan klan Nara. Di dalam hutan, Shikamaru menghadapi musuhnya dengan tenang, meskipun Hidan terus mengejek dan meremehkannya. Hidan dengan keyakinannya akan keabadian menganggap dirinya tak terkalahkan. Namun Shikamaru tidak terpengaruh oleh provokasi itu. Dengan setiap langkah, ia memimpin Hidan lebih ke dalam perangkapnya. Menggunakan teknik bayangan yang menjadi andalan klan Nara, Shikamaru mengendalikan gerakan Hidan dan memaksanya memasuki lingkaran tanah yang telah dipersiapkan. Shikamaru memanfaatkan kelemahannya Hidan, yaitu kebutuhannya akan darah musuh untuk mengaktifkan ritualnya. Dengan cerdik, Shikamaru menukar darahnya dengan darah Kakuzu. Hal itu membuat ritual Hidan tidak efektif kepada Shikamaru. Dalam puncak pertempuran, Shikamaru menggunakan serangkaian bahan peledak untuk menyerang Hidan. Tetapi ia tahu bahwa itu tidak akan cukup untuk membunuhnya.
Hidan dengan tubuh yang tidak bisa mati terus berteriak bahwa ia akan kembali. Namun, Shikamaru telah mempersiapkan akhir yang lebih pasti. Dengan dingin, Shikamaru membuka lubang besar di tanah yang telah ia gali sebelumnya. Menggunakan teknik bayangan, ia memaksa tubuh Hidan masuk ke dalam lubang itu, lalu menimbunnya dengan tanah. Beberapa tahun berlalu, Perang Dunia Shinobi keempat segera dimulai. Saat perang dimulai, Shikamaru ditugaskan sebagai bagian dari divisi keempat yang dipimpin oleh Gaara. Saat pasukan Edo Tensei mulai menyerang, Shikamaru menghadapi musuh-musuh yang memiliki kekuatan luar biasa, termasuk shinobi legendaris dari masa lalu. Salah satu momen yang paling berkesan adalah ketika ia bertarung melawan Asuma Sarutobi, gurunya yang dihidupkan kembali oleh Kabuto. Ayah Shikamaru memerintahkannya untuk melawan Asuma. Bagi Shikamaru, pertempuran ini sangat emosional. Melihat Asuma berdiri di depan mereka sebagai musuh adalah hal yang sulit diterima. Namun, dengan dukungan Ino dan Choji, Shikamaru berhasil mengatasi rasa sedihnya dan fokus pada tugasnya. Dalam pertempuran ini, ia memimpin timnya untuk mengalahkan Asuma tanpa membahayakan nyawa mereka. Sebelum Asuma benar-benar pergi, ia sempat memuji Shikamaru dan timnya karena telah tumbuh menjadi ninja yang kuat dan dewasa. Momen ini menjadi salah satu motivasi terbesar bagi Shikamaru untuk terus maju dalam perang. Di tengah perang, tragedi besar menimpa Shikamaru. Pusat Komando Aliansi Shinobi tempat Shikakunara dan Inoichi Yamanaka berada menjadi target sasaran Bitsudama yang dilepaskan oleh Jubi. Shikamaru hanya bisa mendengar suara ayahnya untuk terakhir kali melalui komunikasi jarak jauh. Dalam saat-saat terakhir, Shikaku memberikan strategi penting untuk melawan Jubi dan meminta Shikamaru untuk tetap kuat serta melanjutkan perjuangan. Kehilangan ayahnya di tengah perang adalah pukulan berat bagi Shikamaru. Namun, alih-alih terpuruk, ia menggunakan rasa kehilangan itu sebagai bahan bakar untuk melanjutkan perjuangan. Ia bersumpah untuk menghormati pengorbanan ayahnya dengan memberikan segalanya demi kemenangan aliansi Shinobi. Setelah kematian ayahnya, Shikamaru mengambil peran sebagai strategis utama aliansi Shinobi di medan perang. Ia membantu memimpin pasukan dalam pertempuran melawan Jubi, Madara, dan Obito. Shikamaru menggunakan kecerdasannya untuk menciptakan strategi yang memungkinkan para shinobi dari berbagai desa bekerja sama secara efektif. Saat Naruto hampir kehilangan harapan di tengah tekanan perang, Shikamaru menjadi salah satu orang yang mendorongnya untuk terus maju. Ia berkata kepada Naruto bahwa ia akan selalu ada di sisinya. Setelah Perang Dunia Shinobi keempat berakhir, Shikamaru Nara telah berubah menjadi sosok yang sangat dihormati di dunia ninja. Pada masa era Boruto, Shikamaru memainkan peran yang sangat vital. Sebagai penasehat Hokage, ia sering terlihat berada di dekat Naruto, memberikan masukan dan strategi dalam banyak situasi penting. Meskipun posisi ini tidak selalu menarik perhatian seperti pertempuran langsung, Shikamaru sangat dihargai karena kecerdasan dan kebijaksanaannya. Sebagai teman dekat Naruto, Shikamaru mengerti betul bagaimana cara menghadapi tantangan yang datang, baik itu dari dalam desa maupun ancaman luar. Dalam kehidupan pribadi, Shikamaru menikah dengan Temari. Mereka memiliki seorang anak bernama Shikadai, yang merupakan anak pertama mereka. Shikamaru sangat mencintai keluarganya, dan meskipun tugasnya sebagai penasihat Hokage seringkali membuatnya sibuk, ia berusaha untuk memberikan perhatian kepada keluarganya. Sebagai seorang ayah, Shikamaru terlihat lebih dewasa dan bertanggung jawab, berbeda dari masa mudanya yang lebih santai. Baik, itulah kisah hidup dari Shikamaru Nara. Jika kalian memiliki pendapat lain, silakan kalian tulis di kolom komentar. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.